Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Induk dimanapun kita berada. Puji Tuhan di pagi hari ini kita semua bisa kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah online ini untuk bersekutu, untuk menaikkan puji-pujian. Dan oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk pagi hari ini menyiapkan hati dan pikiran kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur untuk berkat-Mu ya Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu. Sehingga kami bisa ada sampai hari ini tanpa kurang suatu apapun, itu semua hanya karena kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan kerinduan hati kami untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami, untuk menerima berkat firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami. Kiranya kami dapat terfokus hanya kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan waktu ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita semua pagi hari ini untuk kita sama-sama serukan namanya, karena Dia adalah Allah kita yang tidak tergoyahkan dan tidak terkalahkan. Kita percaya ya saudara bahwa kekuatan dalam hidup kita hanya bisa kita dapatkan dalam Yesus saja. Terlebih lagi dengan melihat kondisi dan situasi di sekitar kita saat ini, saya mengajak kita semua
untuk kita bersama-sama kembali mengingat, kembali menyatakan bahwa kekuatan dalam hidup kita hanya terdapat dalam Yesus. Dan hanya Yesus saja yang sanggup memulihkan kita. Memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Meskipun keadaan dan situasi kami saat ini berada di dalam kondisi yang bahaya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami hanya akan menemukan perlindungan ya Tuhan, dan kekuatan untuk melewati ini semua ya Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami sangat rindu untuk menerima firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan hati kami ya Tuhan dalam melewati segala situasi kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memenuhi hati dan pikiran kami. Dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini
dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dapat berbuah dengan lebat ya Tuhan, dan menjadi kekuatan kami ya Tuhan untuk melewati hari-hari kami ke depannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang memberkati mulut bibir lidahnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sukacita dan tidak terlalu takut berlebihan menghadapi situasi yang masih terjadi hari-hari ini. Dan karena itu betapa pentingnya kita untuk tetap berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, sambil tentunya kita tetap waspada menjalani kehidupan ini, menjalankan protokol-protokol COVID-19 yang sudah disampaikan kepada kita sejak awal COVID ini masuk ke Indonesia. Dan bahkan kita lihat bahwa Jakarta, Bandung ya mengalami peningkatan yang begitu drastis dan sangat menakutkan sekali, sehingga pemerintah Indonesia harus mengambil langkah yang mungkin berat bagi kita masyarakat Indonesia sebagian ya. Mungkin sebagian merasa ini tidak terlalu mempengaruhi ekonomi kita, tetapi ada banyak orang juga yang merasa terancam karena dilakukan yang namanya PPKM ini. Tapi kita sebagai orang-orang yang berserah dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kehidupan kita. Karena itu izinkan kita pagi hari ini untuk sama-sama belajar firman Tuhan, dan saya ingin membawa sebuah ajaran firman Tuhan, sebuah kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan saya memberikan judul Yesus pegang erat tanganku. Kita akan buka di dalam Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ayat ini dicatat ketika bangsa Israel sedang berada pada satu situasi di mana mereka mengalami pembuangan atau berada pada masa-masa pembuangan. Dan kita tahu bersama bahwa ketika mereka berada di tanah Babelonia di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar, mereka dibuang di sana dan mereka mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakkan dalam hidup mereka. Ya, mereka tidak menghadapi situasi yang seperti kita hadapi hari-hari ini, ada serangan virus dan sebagainya. Tetapi saya percaya keadaan mereka juga pada waktu itu adalah keadaan yang tidak mensejahterakan hidup mereka. Keadaan yang membuat mereka takut, keadaan yang membuat mereka tersiksa dan menderita pada waktu itu. Sehingga pada masa-masa itu Allah menitipkan pesan firman Tuhan melalui Yesaya kepada bangsa Israel untuk mengingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang senantiasa siap sedia untuk menyertai dan menolong setiap kehidupan bangsa Israel. Dalam ayat ini dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Dikatakan Allah memegang tangan kanan mereka. Artinya Allah bersama-sama dengan mereka. Bagaikan seorang ayah yang sedang memegang tangan kanan anaknya, menuntun anaknya berjalan di satu trek yang tidak bagus atau satu jalan yang berlobang-lobang, yang berbatu-batu, supaya anak itu tidak jatuh oleh karena batu yang mengenai kakinya itu, dia terantuk oleh batu dan dia jatuh, sehingga ayahnya harus memastikan keamanan anaknya dan dia memegang tangan kanan anaknya.
Demikianlah gambaran bangsa Israel di hadapan Allah. Allah memegang tangan kanan mereka dan membawa mereka kepada kemenangan lepas kemenangan. Kalau kita bicara tentang memegang tangan, ada dua hal penting di sini yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Sebagai jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel, mari kita sama-sama belajar dari kisah bangsa Israel. Allah memegang tangan kanan mereka. Yang pertama artinya adalah Allah ingin memastikan bahwa kita atau bangsa Israel tidak sedang berjalan sendiri. Memegang tangan kanan artinya memastikan bahwa bangsa Israel atau kita yang sedang berada bersama dengan Tuhan, bahwa kita tidak sedang berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu berada di sisi kita, yang siap menolong kehidupan kita. Tetapi yang menjadi masalahnya hari-hari ini, dengan situasi yang panik, dengan situasi yang takut, dengan situasi yang cemas dan sebagainya, kadang-kadang membuat orang justru kehilangan hubungan dengan Tuhan. Saya membayangkan atau melihat kenapa Allah begitu selalu mengizinkan bangsa Israel mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Contoh seperti Allah mengizinkan mereka mengalami masa pembuangan selama 3 kali 70 tahun di tanah Babilonia. Mereka dibuang di sana, mereka diperbudak di sana, mereka dijajah di sana. Kenapa itu seakan-akan Allah mengizinkan, dan memang itu terjadi atas izin Allah dalam hidup mereka. Sebetulnya adalah Allah ingin membuat mereka supaya mereka tahu diri bahwa selama ini mereka hidup karena anugerah Allah dalam hidup mereka. Dan mereka kadang-kadang suka melupakan Tuhan yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Yang sudah memberikan sebuah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu kepada mereka. Yang sudah memberikan mereka kesejahteraan hidup. Yang sudah memberikan mereka nafas hidup. Yang sudah memberikan mereka kesehatan. Yang sudah memberikan kepada mereka kenyamanan hidup. Kadang-kadang mereka suka lupa. Sehingga pada momen-momen tertentu Allah mengizinkan mereka untuk mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Untuk membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka hidup adalah karena kemurahan Tuhan. Dalam kehidupan kita juga begitu. Kita seringkali menghadapi situasi yang tidak enak. Dan kita pada titik itu suka berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak mengasihi saya lagi. Mungkin Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Padahal justru Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga dengan masalah, dengan persoalan, dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini seharusnya membangkitkan iman kita, mencelikkan mata kita, membuka hati kita untuk melihat bahwa Allah selalu terlibat di dalam segala perkara dalam hidup kita. Dan Dia sudah berjanji Dia akan menyertai kita, memegang tangan kita dan menuntun kita sehingga kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Jadi kalau Allah bilang, Allah katakan sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu, ingat bahwa Allah ingin memastikan kepada kita Dia masih ada bersama dengan kita. Dia tidak pergi meninggalkan kita sendirian, tapi Dia masih bersama dengan kita. Dia masih menyertai perjalanan hidup kita. Situasi yang sangat sulit hari-hari ini menuntut kita untuk lebih berserah kepada Tuhan. Kita tidak bisa menghindari situasi ini. Musuh yang kita hadapi hari-hari ini bukan musuh yang terlihat dengan kasat mata kita, dengan mata jasmani kita. Musuh yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah musuh yang tidak terlihat. Namanya bentuknya virus. Bukan orang, bukan manusia, tapi virus yang menyerang. Dan kita tidak tahu dia ada di mana, dia ada di sekeliling kita. Kita tidak tahu keberadaannya seperti apa, dia tidak bisa dilihat. Lalu memunculkan ketakutan-ketakutan kepada kita yang berlebihan.
Saya pernah menjelaskan beberapa waktu yang lalu dalam ibadah Zoom Youth Arise di Gereja Keluarga Tabernakel, menyikapi situasi virus yang sedang menyerang hari-hari ini. Saya mengajarkan begini, ada orang yang sama sekali tidak takut dengan virus ini. Tidak takutnya karena mereka tidak percaya ini ada. Mereka mengatakan ini adalah bagian dari skenario politik lah, adalah bagian dari pembohongan publik lah dan sebagainya. Orang mengatakan begitu. Sehingga mereka tidak percaya dan menimbulkan mereka tidak takut. Dan akhirnya mereka tidak melindungi diri, menjaga diri. Lalu terpapar oleh virus. Itu satu hal yang tidak tepat. Kasarnya bodoh kalau kita seperti itu. Tidak percaya sehingga kita tidak takut. Tapi ada kelompok lain juga yang takut sangat berlebihan. Meresponinya terlalu berlebihan sehingga dia tidak terpapar dengan virus. Mungkin karena dia justru menjaga diri dengan baik. Sudah bagus dia memproteksi diri dengan melakukan protokol kesehatan itu sudah bagus. Tapi tetap takut berlebihan. Mengakibatkan muncul penyakit-penyakit yang lain di tubuhnya. Terlalu berlebihan takut. Maka saya ajarkan takut itu penting. Dalam hal menyikapi pandemi sekarang ini. Takut itu penting. Takut dalam pengertian supaya kita waspada. Ya. Jadi tangkap baik-baik. Takut dalam arti supaya kita waspada. Ya kan, waspada. Jangan kita terlalu sembrono di dalam menjalani hidup. Jadi takut itu cuma hanya supaya kita percaya itu ada. Itu memang sedang menyerang dunia ini, bukan hanya Indonesia. Karena itu kita perlu waspada. Taati protokol kesehatan dengan baik. Supaya tidak berlarut-larut kondisi sekarang ini. Yang semakin dalam tanda petik mencekam banyak orang. Jakarta, Bandung atau katakanlah Jawa dan Bali dilakukan yang namanya PPKM ini. Jadi penting untuk kita takut dalam tanda petik adalah untuk sekedar waspada. Bukan takut berlebihan ya. Karena kita percaya itu ada. Tapi yang saya mau katakan bahwa ketakutan kita itu juga seharusnya memunculkan satu sikap, satu langkah di mana kita lebih berserah kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa menghindari hal itu. Kita sudah menjaga diri dengan baik. Waspadanya baik. Tahu-tahu kena. Saya berdoa supaya di gereja kita, jemaat di gereja kita tidak mengalami hal demikian. Itu selalu didoakan Tuhan. Doa itu bukan supaya Tuhan menurunkan mujizat, kita tidak mengalami itu. Dalam arti diberikan pengertian kepada kita supaya kita betul-betul menjaga diri kita dengan baik. Kita doakan. Tapi kan seperti orang lain, dia sudah menjaga diri. Tapi ternyata kena. Kira-kira begitu. Kita tidak bisa menghindarinya itu. Karena itu kita tetap butuh berserah kepada Tuhan. Dan percayalah, firman Tuhan mengatakan, aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Artinya memastikan dia berjalan bersama dengan kita. Yang kedua, memegang tangan kanan kita artinya kita sedang berada di posisi yang tepat. Kalau Allah memegang tangan kita, berarti kita berada di posisi yang tepat. Kalau Allah tidak memegang tangan kita, pertanyakan posisi kita ada di mana. Karena itu jangan kehilangan posisimu di hadapan Tuhan. Pastikan terus bahwa posisi kita berada di dekat Tuhan. Supaya dia pegang tangan kita dan dia menuntun kita keluar dari segala ketakutan-ketakutan yang melanda kehidupan kita. Posisi ini penting. Posisi kita ada di mana hari ini? Di rumah masing-masing. Tapi apakah posisi kita ada dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, berhubungan dengan Tuhan? Atau posisi kita malah berada di satu pojok penuh dengan ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Sampai kita harus mengalami halusinasi yang berlebihan, dikiranya ini dan sebagainya. Sampai kita benar-benar tidak ada damai sejahtera. Di mana posisi kita? Pastikan posisi kita berada dekat dengan Tuhan.
Allah memegang tangan kanan kita. Allah menuntun kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang memegang tangan kita, kita buka di dalam Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-15 dan 16. Kejadian 19 ayat 15 dan 16 dikatakan begini. Ketika fajar telah menyingsing, dua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, ini Lot ya, dengan keluarganya berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, kedua malaikat itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ini adalah gambaran memegang tangan kita. Ada dua orang malaikat datang ke rumah Lot, ingin memberitahukan mereka bahwa Sodom dan Gomora sebentar lagi akan ditunggang balikkan oleh Allah karena dosa mereka sudah begitu banyak, sudah begitu luar biasa, sehingga Allah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi di kota itu ada satu keluarga yang taat kepada Tuhan, yaitu keluarga Lot. Lot, istrinya dan anak-anaknya. Lalu Allah menugaskan kedua orang itu untuk mengeluarkan mereka. Mereka disampaikan supaya segera keluar. Tapi mereka berlambat-lambat. Maka dipeganglah tangan Lot, istrinya dan anak-anaknya, kedua anaknya. Lalu dituntun, saya membayangkan mungkin dipegang lalu ditarik begitu ya, cepetan. Keluar dari dalam kota, keluar kota. Setelah sudah di luar kota, malaikat itu membiarkan mereka untuk nyuruh mereka lari sejauh mungkin dari tempat itu. Karena sebentar lagi akan dihancurkan oleh Allah. Jadi gambaran itu gambaran kita Allah memegang tangan kita. Mengeluarkan kita dari segala ketakutan yang terus menerus menghantui pikiran kita. Ketakutan yang kedua atau gambaran ketakutan, gambaran yang kedua tentang memegang tangan itu adalah tentang Petrus di dalam Injil Matius. Kita lihat di dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Matius 14 ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan ayat ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi ketika Petrus mulai goyah dan ketakutan, mulai tenggelam, Yesus mengulurkan tangannya dan memegang tangan Petrus dan menarik dia dari yang sudah mau tenggelam itu ke atas. Dan Petrus ditolong oleh Tuhan. Ini gambaran dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mau tenggelam oleh karena ketakutan, kita sudah mulai tenggelam oleh karena kecemasan,
oleh karena situasi yang melanda kita yang tiada henti-hentinya, bahkan mengalami grafik peningkatan lagi, maka Tuhan mengulurkan tangan kepada kita untuk memegang tangan kita dan mengangkat kita. Tapi ingat, harus berteriak kepada Tuhan. Petrus teriak minta tolong, lalu dia diselamatkan oleh Tuhan. Kita butuh tangan Tuhan yang kuat hari-hari ini untuk melewati situasi yang, sekali lagi, situasi yang belum baik. Ya mungkin daerah-daerah lain tidak terlalu merasakan hal yang kita alami di Jawa. Ya banyak orang yang betul-betul sangat ketakutan. Tapi ya selalu tetap punya rasa percaya diri. Percaya kepada Tuhan dan percaya diri bahwa kita pasti bisa melewati semua ini. Tapi tentunya sekali lagi jangan pernah melawan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan. Ya, kita lihat ayat selanjutnya tentang bangsa Israel ini. Tadi ayat yang ke-13 tentang Allah memegang tangan kanan kita. Ada gambaran yang begitu menarik dari bangsa Israel ini. Ayat 14 dikatakan, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini bukan ayat yang bersifat hinaan terhadap bangsa Israel. Menyamakan bangsa Israel dengan ulat dan cacing, sebuah hinaan. Tetapi ayat ini adalah ayat gambaran di mana Allah menggambarkan bangsa Israel adalah umat-umat manusia yang tidak berdaya dengan situasi apapun. Gambaran ulat dan gambaran cacing. Sama dengan kehidupan kita adalah manusia yang rapuh yang tidak berdaya. Gambaran cacing dan gambaran ulat. Kenapa tidak dikasih ganti aja singa, hai si singa atau hai si harimau beruang, itu kan kuat. Tapi kalau cacing itu sebuah binatang yang lemah, yang tidak berdaya. Cacing dan ulat. Gambaran ketidakberdayaan, gambaran lemah, gambaran tidak punya kemampuan apa-apa untuk bertahan hidup. Itu gambaran mereka. Dikatakan hai, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Ini gambaran. Nah di dalam ketidakberdayaan, di dalam ketidakmampuan, di dalam ketidakpunyaan apa-apa, kekuatan sedikit pun untuk berjalan di dalam situasi seperti itu, percayalah dan berharaplah kepada Allah. Ini yang Allah mau sampaikan. Ada Tuhan, ada Allah yang siap menolong mereka setiap waktu saat mereka berseru. Sama dengan kita. Gambaran kita lemah, gambaran kita tidak kuat. Tapi ada tangan Tuhan yang kuat yang siap mengangkat hidup kita, memberikan kita keberanian menjalani semuanya. Biarlah melalui pesan firman Tuhan pada saat ini, untuk kita semua jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel, sekali lagi jangan takut terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan takut menghadapi. Takut itu hanya dalam bentuk supaya kita mawas diri, supaya kita waspada, jaga-jaga diri, jangan terlalu sembrono kira-kira begitu hidup. Dan takutlah akan Tuhan, artinya percayalah, berserahlah kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, minta kesehatan dari Tuhan. Saling mendoakan satu dengan yang lain, jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung, saling topang menopang di dalam doa supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi semuanya. Dan tetap semangat menjalani hidup ini, tetap semangat di dalam kita menjalani, mengerjakan semuanya. Kalau perlu banget harus keluar rumah, mengerjakan banyak pekerjaan, lakukan tapi dengan protokol yang ketat. Dan tetap pikiran yang positif, pikiran yang semangat, selalu sukacita di dalam Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan supaya kita diberikan roh sukacita. Jadi tidak cemberut di rumah, udah lihat orang udah kayak parno aja gitu. Tidak, kita minta roh sukacita dari Tuhan. Dan saya percaya kita mampu melewati semuanya. Dan doakan bangsa negara kita tentunya supaya cepat melewati semua keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Dan tentunya firman ini terus mendorong kita untuk lebih berpegang kepada tangan Tuhan. Saya percaya dalam kondisi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya lakukan adalah mendoakan kita semua supaya tetap diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian, Engkau alasan untuk ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku Yesus pegang hidup. erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Sekali lagi mari sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku Engkau hidup. alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Engkau hidup. alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami merindukan Tuhan, biar Engkau tetap memegang tangan kami. Di saat kami sedang menghadapi ketakutan, ancaman bahaya Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, satu hal yang menjadi kerinduan kami, Tuhan tetap memegang tangan kami. Membuat kami supaya mampu dan berani menghadapi segala situasi yang ada Tuhan. Dan tetap mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Jemaat Tuhan di gereja keluarga Tabernakel Induk Bandung, dimanapun mereka berada hari-hari ini Tuhan, Tuhan tolong mereka.
biar mereka tetap berdiri teguh Tuhan, menghadapi segala situasi. Tuhan yang menuntun langkah mereka, Tuhan yang menjagai mereka Tuhan, biar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Ibadah yang sudah kami laksanakan pada saat ini, kami percaya Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami rekan-rekan yang sudah melayani Tuhan. Tetap pakai kami Tuhan melayani di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan yang tetap memberikan karunia dan talenta kepada kami. Bahkan Tuhan memberikan kami perlindungan, memberikan kami kesehatan, damai sejahtera dalam hidup kami. Supaya kami tetap terus melayani Engkau penuh dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat Allah Tuhan boleh curahkan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Untuk itu kami akan mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada masa COVID-19 yang tidak kunjung berakhir ini, tetaplah kita menjalankan protokol kesehatan, tetap berdoa, dan tetap mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa 13 Juli 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Kamis 15 Juli 2021, pesan singkat oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Minggu depan, hari Minggu 18 Juli 2021, ibadah online kembali, firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Lolita lewat acara Zoom yang diadakan pukul 10 pagi. Selamat ulang tahun kepada Saudari Mayori yang berulang tahun tanggal 5 Juli, Cici dan Odi yang berulang tahun tanggal 8 Juli. Kemudian Saudari Yuli yang berulang tahun tanggal 10 Juli. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.